de Dietwald, Bendera. Untuk paparan ini Ya nanti. Suara nggak ada di sini, nggak kedengaran di itu nggak masuk ke itu. Itu kenapa kok? Ada pemaparan oleh Region Pop Asia, kemudian juga ada kita akan ada sesi tanya jawab dengan waktu yang coba diulang. baik, kita akan lanjutkan dan kita akan mulai yaitu dengan Indonesia Raya, Bapak dan Ibu, kalian semuanya yang ada di sini sudah berdiri. Udah. Lagu Indonesia Raya. Mantap, Pak. Silakan berdiri, Pak.
Assistant. Dan tentunya ada pembacaan puisi yaitu Warisan Pahlawan yang akan dibacakan oleh Dr. Andina Ella Putri Maharani SHMH yaitu dosen UNS Gunung Solo. Saya silakan pembacaan puisinya. Saya akan membacakan puisi karya Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Farasian Semanukali, SHMH. Warisan Pahlawan. Perjuangan kami telah berlalu. Pergerakan Budi Utomo 1908 dulu. Kemudian disebut sebagai Hari Kebangkitan. Bangkit dari kebodohan, kemiskinan, mimpi kemerdekaan. Kemudian generasi penerus mulai berjuang, melakukan perlawanan sebagai pejuang, mengusir lawan dan menghimpun kawan. Tetapi masih rapuh karena belum ada persatuan. Generasi bersatunya pemuda dari penjuru Nusantara, semua suku bangsa. 28 Oktober 1928. Putra-putri Nusantara ikrarkan sumpah pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Membahanalah nama Indonesia, menyatukan semua suku bangsa, mulai dari Aceh sampai Papua, bersatu bersaudara. Mulai perlawanan pada penjajah, satu tujuan, merdeka. Para pahlawan bersama bangsa berjuang, ditebas peluru meregang nyawa. Rela berkorban jiwa raga dengan semangat juang merebut kemerdekaan 17 Agustus 45. Pendiri bangsa dan negara Indonesia bersatu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan bangsa Indonesia untuk terus dipertahankan generasi penerus bangsa. Merebut Irian Barat dengan pencanangan Trikora, kemudian dilanjutkan dengan Bikora dan Seroja, serta perdamaian dunia dengan pasukan Garuda Indonesia. Kami telah berlalu dan mewariskan jiwa, semangat, dan nilai juang pada semua generasi penerus bangsa. Hai semua putra pejuang,
teruskan perjuangan, bersatu padulah atasi penderitaan dan ancaman. Teruskan perjuangan para pahlawan. Pancasila, dasar negara Republik Indonesia, Konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Tetaplah bagikan Indonesia jaya, merdeka. Mereka. Tulis oleh Brigjen Polisi Dr. Andes Arasian Semangkali, SHM. Selamat mengikuti bedah buku. Mana? Rapes. Saya kembalikan kepada MC atau kepada moderator silakan. Merdeka! Iya, betul. Semangat ya dosen kita di Solo, Dr. Adina. Terima kasih tentunya. Dan kita akan lanjutkan karena selanjutnya nanti ini acara semua narasumber pemakaran yang akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Dr. Revina Kusuputari Santa. Kami persilakan dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung dalam webinar diskusi dan bedah buku Hadapi Perang Mudika. Telah hadir dalam ruang virtual kita yang kami hormati Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang kami hormati Bapak Kapolri DRS Idam Aziz MSI, yang dalam hal ini diwakili oleh Kombes Polisi Wawan dari Ditkamnik Intelkam, dan yang kami hormati Bapak Panglima TNI Marsikal TNI Dr. Haji Cahyanto SIP, selamat datang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapus Dianstra TNI Brigjen Toto Imam Santoso SIP Esos MTR Han, selamat datang Bapak. Dan yang kami hormati Bapak Gubernur Lemhanas Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Agus Wijoyo, selamat datang Bapak. Dan yang kami hormati penulis buku kita Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan. Rupanya di Surabaya ada gangguan teknis, sinyalnya kurang bagus oleh moderator. Namun demikian, karena saya sebagai penulis buku Hadapi Perang Mudika, saya mengambil kesempatan ini saja, walaupun belum disampaikan oleh moderator kepada saya, tetapi untuk menyingkat waktu, saya akan memaparkan tentang buku saya sementara, bahwa nanti kami mohonkan kepada Bapak Gubernur Lemhanas yang mewakili Panglima TNI, yang mewakili Kapolri sebagai narasumber, kepada Bapak Menteri Pertahanan, selamat tugas negara ke luar negeri. Mungkin bisa memantau kami karena tidak sesuai dengan waktu yang ada di Indonesia. Jadi saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Arasian Semangkali. Setelah kita pada bulan Desember yang lalu tahun 2019 kemarin, bahwa kita kaget melihat penayangan televisi bahwa di kota Wuhan, Tiongkok, bahwa dunia menjadi panik. Rakyat, masyarakat pada jatuh di jalan raya. Nah, ini semua televisi berita
difokuskan ke Tiongkok. Kemudian kita melihat merebak ke Eropa, Asia, Amerika, negara-negara di dunia semua, termasuk di Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia di dalam suatu analisa pada tahun sebelumnya telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana pada waktu itu Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia terus kita novel dari majalah Postling bahwa tahun 2030 Indonesia tinggal kata saja atau bubar, dan manusia-manusia yang ada di Indonesia ini menjadi ya almarhum semuanya. Saya terus berpikir, oh saya dulu pada waktu Sesko Angkatan Laut, perwira siswa sekolah staf dan komando di Angkatan Laut, walaupun saya polisi tapi Seskonya di Angkatan Laut, pernah mendapat ceramah tentang senjata nuklir. Senjata nuklir itu yaitu senjata nuklir, biologi dan kimia. Saya mikir, loh ini jangan-jangan biologi yang ada di Wuhan, yang katanya dari binatang kelelawar dan binatang ular ataupun asalnya kotor, kok bisa menjadi virus. Sehingga saya pun mencoba melakukan baca-baca lah namanya di rumah terus. Sehingga saya memutuskan, ya saya mencoba untuk menulis buku hadapi perang nuklir. Karena Indonesia tidak pernah mempersiapkan diri apabila terjadi perang nuklir atau perang dunia di waktu mendatang, bagaimana Indonesia bisa menangkal peluru-peluru yang datang ke Indonesia, apalagi kalau misalnya itu nuklir, biologi dan kimia. Tetapi saya kesulitan metodologi apa yang akan saya lakukan dalam penelitian ini. Saya bingung, saya harus di rumah, di kamar. Tetapi saya melihat ada yang bisa digunakan, yaitu pendekatan filologi. Filologi itu adalah penelitian literatur kuno. Jadi pada zaman dulu tidak ada internet, hanya cari-cari tulisan-tulisan pada zaman-zaman dulu. Inilah yang saya pakai dalam pendekatan filologi, dan ditambah dengan empiris terbatas, di mana kita dihadapkan dengan PSBB, bahwa tidak boleh pergi ke luar-luar. Nah, setelah itu saya mencoba apa itu sebetulnya virus corona. Virus corona berasal dari Wuhan, walaupun dibantah oleh negara
Tiongkok bahwa virus corona itu bukan dari hasil pengembangan penelitian senjata biologi, tetapi berasal dari binatang. Namun WHO mendukung hal itu. Akibatnya seluruh dunia dihancurkan oleh virus corona, makhluk Tuhan yang paling kecil, racun, menembak semua tubuh manusia yang bila terpapar ataupun terjangkit. Amerika menilai bahwa di kota Wuhan itu memang ada suatu penelitian dan merupakan suatu kota yang mengembangkan senjata biologi. Nah, karena pada waktu itu saya sampai hanya bulan April saja, bulan Mei, saya tutup buku saya ini 24 Mei 2020. Dunia diserang di 193 negara. Terjangkit pada waktu itu, bukan sekarang ya, pada 24 Mei data saya 5.306.928 orang yang terjangkit. Yang sembuh diumumkan oleh WHO 2.160.530. Yang meninggal 340.072. Termasuk yang paling besar adalah Italia. Terus Italia meminta bantuan kepada Tiongkok untuk mencegah dan mengobati. Ternyata semakin banyak yang meninggal. Nah, kalau dihubungkan, saya melihat kepada referensi lain bahwa ada konsep politik luar negeri pertahanan Tiongkok dengan konsep obornya OBOR atau One Belt One Road, yang dimana bahwa Amerika tidak senang dengan itu. Kemudian saya mencari referensi-referensi bahwa ternyata biologi ini dimainkan pada waktu perang, pada zaman dulu. Pada tahun 1920 sudah ada SAMPAR, 1820 ada flu Spanyol, kolera di India 1920 untuk mengusir Inggris, dan sekarang wabah virus corona tahun 2020. Pada penelitian yang saya lakukan lagi dengan filologi itu pendekatan kuno, ya, bahwa ternyata dalam dokumen yang ada mulai tahun 430 sebelum Masehi, virus itu sudah digunakan dengan variola. Terus tahun 5041 Masehi di Timur Tengah Asia, sampai kepada flu Spanyol, dan terus kepada Ebola yang ada di Afrika Barat, yang digunakan oleh Rusia pada waktu itu. Sehingga pada tahun 2016 juga ada virus Zika, itu infeksi janin supaya jangan ada yang menambah keturunan. Nah, kondisi seperti itu saya melihat bahwa waduh, ini rupanya hebat sekali ini. Baru biologi yang datang COVID-19 yang datang ke Indonesia, sudah kewalahan Indonesia mengatasi. Bagaimana kalau misalnya senjata nuklir, biologi dan kimia itu
datang ke Indonesia, menyerang Indonesia atau dibawa angin ke Indonesia, sama dengan biologi yang sekarang dibawa manusia. Kalau bagaimana kalau terjadi perang Nubika? Nah, perang Nubika ini, senjata Nubika ini kita ketahui bahwa nuklir, yang pertama nuklir. Nuklir itu pertama kali digunakan oleh Amerika, digunakan untuk membom kota Nagasaki dan Hiroshima, yang memaksa Jepang bertekuk lutut dan menyerah tanpa syarat. Kemudian setelah dunia melihat nuklir itu bisa digunakan untuk mengalahkan negara lain secara cepat, maka teori-teori yang bilang bahwa untuk mencapai damai maka bersiaplah perang. Nah, teori ini rupanya dianut oleh Uni Soviet pada tahun 1949, melakukan uji coba nuklir, disusul dengan Inggris 1952, Prancis, Cina, dan sehingga dunia negara-negara yang membuatkan nuklir itu membuatkan perjanjian untuk membatasi nuklir. Terus senjata biologi juga pernah berlaku pada waktu di Indonesia. Majapahit mau menyerang Kesultanan Surabaya, pernah menggunakan biologi juga untuk mengalahkan Surabaya. Nah, ini tidak perlu terlalu banyak saya bahas, itu ada di dalam buku saya. Namun senjata biologi itu dikembangkan oleh 17 negara: Taiwan, Kanada, Cina, Tiongkok, Kuba, Prancis, Jerman, Irak, Israel, Jepang, Libya, Korea Utara, Rusia, Afrika Selatan, Suriah, dan Inggris dan Amerika. Nah, ini yang paling hebat kita bisa dengar. Saya singkat saja, pada waktu Suriah, Presiden Suriah memerintahkan menggunakan senjata kimia kepada pemberontak Kurdi, di mana pemberontak Kurdi itu lebih dari 1.000 orang langsung meninggal. Tetapi Amerika mengetahui hal itu. Amerika menembak dari kapal induknya, memperingatkan kepada Suriah dengan rudal ke istana Suriah. Dengan menembakkan rudal itu, memperingatkan Suriah supaya jangan menggunakan senjata kimia, biologi melawan pemberontak. Nah, demikian juga mengenai senjata kimia ini, chemical weapons. Banyak negara memproduksi senjata kimia ini. Nah, sehingga dibuatkanlah perjanjian-perjanjian untuk tidak mengembangkan senjata kimia dan jangan menggunakan senjata kimia. Nah, sekarang kita kembali kepada COVID-19. Nah, ini dari kota Wuhan. Memang orang-orang ahli biologi tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Tiongkok bahwa itu berasal dari binatang. Tetapi ada ahli mikrobiologi Rusia, Peter Chumakai, bahwa virus corona adalah racikan bila para ilmuwan Cina di Wuhan. Nah, ini berani sekali menuduh Cina Tiongkok bahwa diracik virus corona itu di Wuhan. Nah, dengan demikian didukung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
bahwa virus corona buatan manusia, terobsesi kepada apa yang disampaikan oleh Peter Chumakai. Nah, ini dibantahkan oleh warga Tiongkok bahwa di Wuhan memakan binatang yang terjangkit virus kelelawar. Namun sekarang kondisinya yang terakhir bahwa Amerika keluar dari WHO, Persatuan Kesehatan Dunia, memaksa WHO untuk melakukan penelitian ke Tiongkok apakah virus corona itu adalah dikembangkan di kota Wuhan, merupakan senjata biologi yang dikembangkan oleh Tiongkok. Saya mengutip sedikit dari paparan saya NUBIKA itu, nuklir, biologi dan kimia, bahwa Henry Kissinger pernah mempublikasikan bahwa untuk mendambakan perdamaian, bersiaplah menghadapi perang atau civis pacem parabellum, menurut beliau begitu. Nah, sekarang kondisinya yang sekarang kita lihat bahwa nuklir, biologi dan kimia itu ada aturan-aturan internasional, treaty internasional tentang larangan penggunaan pembuatan senjata NUBIKA, perjanjian memproduksi senjata nuklir tahun 68 oleh Inggris, Soviet, USA, kemudian dilanjutkan lagi oleh 174 negara. Demikian juga konvensi biologi, senjata biologi, ada 182 negara menandatangani perjanjian itu pada tahun 75. Tetapi itu perjanjian, namun secara diam-diam semua negara yang kuat ekonominya menyiapkan diri untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Henry Kissinger itu, bahwa untuk damai maka bersiaplah perang. Mereka pun menyiapkan senjata-senjata NUBIKA-nya. Nah, sekarang kita melihat kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo di Universitas Indonesia tentang kuliah ilmiah yang disampaikan bahwa 2030 negara Indonesia ya bubar ataupun hanya tinggal nama. Kalau kita melihat kepada penilaian lingkungan strategik yang sekarang ini, memang kita ya pada waktu disampaikan oleh Bapak Prabowo hal itu di Universitas Indonesia, kita rakyat memang dan semua bangsa Indonesia ketawa, mana mungkin lah. Tetapi itu dinilai dari dalam negeri, saja, yaitu dikira ada pemberontakan, ada radikalisme, ada terorisme, ada narkoba, ada tawuran anarkis yang terus-menerus menginginkan dirobahnya Pancasila, baik itu oleh komunis maupun khilafah ataupun negara Islam Indonesia. Itu yang terpikir di dalam hati kita. Tetapi kalau kita melihat sekarang ini dengan adanya biologi, senjata biologi virus corona 19 ini, apakah berasal dari Amerika, apa yang dibawa menurut Tiongkok dibawa oleh tentara Amerika ke Wuhan, atau benar bahwa di Wuhan dikembangkan senjata biologi sebagaimana yang disampaikan oleh Amerika dan negara-negara lain. Sekarang Prancis pun sudah menuduh.
apalagi Rusia. Nah, kalau kita melihat kepada lingkungan strategik sekarang, baik itu global, dunia, regional maupun nasional, memang ancaman demikian itu sangat fokus dan tajam. Nah, misalnya kita lihat perkembangan strategik yang ada sekarang ini di dunia, bahwa negara-negara dunia sudah terancam dengan adanya kondisi virus corona. Hampir semua ekonomi rusak. Ditambah lagi dengan adanya ancaman-ancaman yang akan mungkin meledak. Yang paling sering kita dengar adalah di dalam perbatasan Rusia dengan Ukraina, Afrika, Ethiopia, memanas. Nah, perbatasan Tiongkok dengan India sudah tembak-tembakan. Nah, Laut Cina Selatan dengan penempatan senjata-senjata yang siap diledakkan dari kapal induk Tiongkok, dan juga yang dimana berdekatan dengan itu ada kapal induk Amerika. Dan kita bisa melihat kepada kondisi bahwa ketegangan Taiwan dengan Tiongkok. Ada lagi latihan militer Cina di Pacific Ocean yang diganggu oleh Amerika. Ketegangan Korea Utara dengan Korsel. Israel yang terus-menerus menekan Palestina, sehingga Iran mengancam Israel akan dihancurkan. Bahkan sekarang ini berkembang bahwa Tiongkok sudah menunjukkan ancaman kepada Israel untuk meredam, jangan sampai menekan Palestina. Apabila Palestina ditekan oleh Israel, maka Tiongkok akan datang untuk melibas Israel. Nah, kalau Iran dengan Israel sudah terus-menerus, bahkan sebetulnya Suriah sudah melakukan suatu ancaman juga terhadap Amerika karena pernah ditembak istananya. Nah, sekarang kita bagaimana kalau misalnya Indonesia tinggal diam saja, tidak menyiapkan diri untuk menghadapi perang nuklir? Atau kita lihat dari kondisi di dalam negeri, ada Batam. Jadi Batam itu juga ancaman dalam negeri, jangan sampai bocor seperti yang pernah terjadi di Chernobyl, Rusia, bahwa tenaga atom pembangkit listrik bocor mengakibatkan lebih daripada 1 juta orang meninggal. Nah, secara global, bahwa kalau kita lihat kepada persenjataan nuklir, ya, bahwa USA itu memiliki 6.800 hulu ledak, Rusia 7.000, Inggris 2.015, Prancis 300, Cina 260, India 120, Pakistan 130, Israel 80, Korea 10. Apabila ini bicara, dunia ini akan hancur dan manusia pun akan menjadi almarhum semua. Bahkan udaranya akan masuk ke Indonesia. Misalnya contohnya saja, kita tidak menakut-nakuti apabila terjadi perang Pasifik ataupun Laut Cina Selatan antara Amerika dengan Cina, Tiongkok, dan Rusia membantu Tiongkok, Amerika dibantu Australia,
apabila Australia ditembak dengan nuklir dari Tiongkok, maka tidak mungkin Australia mendiamkan diri, maka dia pun akan melemparkan ataupun menembakkan senjatanya anti nuklir itu, anti rudal itu, dan meledak di atas Indonesia. Maka nuklir itu akan turun ke Indonesia. Bagaimana Indonesia menghadapi itu? Nah, itu memang inilah yang menjadi PR daripada bangsa kita, negara kita. Secara regional memang kondisinya sekarang ini sudah semakin mengerucut kepada terjadinya perang dunia ketiga itu. Apabila terjadi perang antara Amerika di Laut Cina Selatan dan tentunya Korea Utara akan membantu Cina, maka Korea Utara akan menembak juga ke Australia ataupun ke Guam, wilayah daripada Amerika. Maka apabila tembakannya tidak jadi, tidak meledak di negara itu, meledak di udara, pasti di atas Indonesia. Karena memang bahwa ketegangan Amerika dengan Tiongkok sekarang ini, bahwa Presiden Xi Jinping sudah menyatakan kepada Amerika, you fight your way, I fight my way. Nah, ini sudah siap-siap, tinggal memencet tombol, terjadi perang nubika, ditambah dengan konvensional tentunya, yaitu rudal-rudal, senjata-senjata. Maka kalau kita lihat kepada kondisi kekuatan tentara, bahwa tentara Cina itu 2.183.000, India 1.444.000, Amerika 2.260.000, Rusia 3 juta. Itu sudah termasuk dengan cadangan. Kalau kita memang perang di Indonesia itu dengan rakyat semesta, memanfaatkan rakyat semesta. Nah, rakyat semesta itu sekarang ini tidak ada. Hanya yang ada adalah TNI dan Polri. Yang tidak ada cadangan, tidak ada pendukung. Pendukung itu hanya itu sepertinya bohong-bohongan saja ya. Karena kita seperti anti militerisme, padahal sebetulnya bahwa kita bangsa Indonesia harus siap bela negara kalau kondisinya seperti ini. Maka oleh karena itu secara nasional juga kita inginkan supaya hati-hati, jangan sampai bocor tenaga atom itu membahayakan seperti apa yang terjadi di Chernobyl di Rusia. Ini ancaman seperti itu, maka tentunya membuatkan Indonesia harus sudah bersiap. Nah, kalau kita lihat kepada kondisi di Indonesia, untuk pasukan Nubika itu hanya satu kompi. Satu kompi itu berarti 120 orang. Nah, yaitu yang berada di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di bawah Direktorat Seni. Itu sangat kecil sekali. Terus polisi kalau misalnya terjadi, bagaimana menyelamatkan rakyat sebagai pengayom masyarakat? Dan bagaimana rakyat menyelamatkan diri sendiri dan keluarga dari apabila terjadi perang Nubika itu? Maka tentunya bahwa setelah melihat daripada penilaian lingkungan strategik, baik itu global, dunia, regional, nasional, bahwa tidak ada yang menjamin 1 sampai 10 tahun mendatang tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Atau saya ulangi lagi, dengan adanya penilaian lingkungan strategik, baik itu global, dunia, regional maupun nasional, maka tidak ada yang bisa menjamin 1 sampai 10 tahun mendatang Indonesia masih kokoh, karena
dunia akan menjadi dilanda perang, baik itu senjata konvensional maupun senjata nuklir. Maka oleh karena itu kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah kita bahwa supaya membentuk pasukan deteksi dini, pasukan Nubika yang lebih besar lagi, bisa berada di semua kodam, mempunyai 1 batalion tiap kodam, dan di Polri membentuk pasukan BRIMOB itu untuk penyelamat anggota masyarakat. Dan pemerintah kita minta untuk meningkatkan jiwa bela negara kepada semua bangsa Indonesia supaya siap untuk menghadapi yang terdahsyat apabila terjadi perang dunia ketiga yang menggunakan senjata konvensional maupun senjata nuklir. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai inti dari apa yang saya tulis di dalam buku saya, yaitu Hadapi Perang Nubika. Baik, terima kasih Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Menhan kalau mendengar, ataupun staf, Bapak Gubernur Lemhanas, Bapak Panglima TNI dan staf, Kapolri, dan semua bangsa Indonesia yang mendengar. Karena saya melihat dari laporan bahwa karena webinar kita ini juga streaming juga diikuti oleh beberapa rekan-rekan kita yang ada di Amerika, di Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Inggris. Saya terima kasih kepada saudara-saudara semua yang ada di luar negeri dan juga semua bangsa Indonesia yang mendengarkan webinar kita ini. Semoga bermanfaat. Apapun yang saya tulis ini merupakan gerimis pada siang hari. Tetapi apapun yang saya tulis semoga bermanfaat bagi generasi penerus bangsa. Demikian, terima kasih. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan sama-sama melakukan diskusi dengan topik yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Parasyan Ismail Khalid. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Dr. Parasyan Ismail Khalid atas diterbitkannya buku Kita Menghadapi Perang Nubika, tebal 300 halaman lebih, yang menyampaikan kepada kita semua kewaspadaan, kesadaran dan kewaspadaan bahwa ke depan ada potensi ancaman yang harus kita pikirkan, harus kita sikapi bersama, yaitu ancaman terhadap perang Nubika. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentu tidak bisa dipungkiri dengan perkembangan teknologi dan kebodohan manusia saat ini bahwasanya bahan-bahan kimia
agen-agen biologi maupun radioaktif dikembangkan. Hal ini tentunya dimaksudkan bagi kesejahteraan manusia berkaitan dengan masalah-masalah kebutuhan manusia akan sumber energi, kebutuhan manusia akan kesehatan, kemudian juga kebutuhan manusia akan peningkatan berbagai sumber daya teknologi dan industri. Bahan-bahan yang berbahan kimia, biologi, dan radioaktif ini dikembangkan. Namun demikian, di samping daripada sisi positif terhadap pengembangan, pemberdayaan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, juga ada beberapa dampak negatifnya. Selain dari potensi ancaman perang atau persenjataan dengan menggunakan bahan biologi, nuklir, dan kimia yang berdampak pemusnah massal, ini juga bahan-bahan ini juga mempunyai potensi bahaya lain, seperti bahaya-bahaya terhadap terjadinya kecelakaan terhadap penggunaannya, seperti yang disampaikan tadi di Chernobyl. Ada beberapa tempat lain juga yang mungkin juga tadi disampaikan oleh Bapak penulis tentang kemungkinan atau spekulasi bahwa wabah Wuhan ini adalah dampak dari hal tersebut. Hal ini juga selain kecelakaan juga ada juga potensi digunakan untuk kegiatan-kegiatan kriminalitas dan terorisme yang juga merupakan bahaya dan potensi ancaman bagi kita semua di samping dari perang tersebut. Jika kita lihat jejak-jejak penggunaan bahan-bahan nuklir, biologi maupun kimia, nuklir, biologi maupun radioaktif, tidak hanya terjadi saat-saat ini saja. Dari beberapa catatan sebagaimana yang disampaikan Bapak penulis tadi, jejak-jejak penggunaan ini telah ada pada masa-masa lampau. Kita lihat juga beberapa perang yang ada di masa lampau, baik dalam Perang Dunia Pertama, Kedua, maupun perang-perang yang terjadi di masa lampau. Terkadang bahan-bahan ini digunakan melakukan pemusnahan terhadap musuhnya. Berkembangnya teknologi tentunya ini juga menimbulkan ancaman baru yang potensi ancamannya tidak makin sedikit, bahkan bisa semakin besar dan semakin masif. Untuk itu juga kita catat beberapa kejadian di negara kita, terutama dalam kegiatan-kegiatan penggunaan pelibatan pengeboman beberapa saat yang dilakukan terorisme dengan menggunakan bahan-bahan sediaan kimia ini yang diracik dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bahan peledak bom. Kemudian juga bahan-bahan biologi, beberapa ancaman terhadap penggunaan bahan biologi ini sebagai aksi terorisme juga beberapa kali tercatat, diantaranya kejadian di Kedutaan Prancis di tahun 2013 dan kejadian-kejadian lainnya seperti di upaya pembuatan racun abrin yang dibuat di Cirebon sekitar tahun 2019 yang lalu. Kemudian juga berkaitan dengan radioaktif, juga di negara kita terjadi beberapa kejadian. Di antaranya aksi teror yang terjadi di Antapani 2017 ditemukan rangkaian bom yang mengandung unsur radioaktif. Dalam hal ini thorium. Kemudian ada juga ditemukan adanya radiasi dari bahan radioaktif ini di perumahan Batan Indah di Tangerang beberapa waktu yang lalu. Ini juga tentunya perlu menjadi perhatian bagaimana kita melakukan upaya mitigasi sehingga
mengurangi dampak terutama yang merugikan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, penanganan masalah-masalah berkaitan dengan sediaan radioaktif, kemudian juga biologi maupun kimia, Polri sudah menyiapkan sebuah berbagai upaya, diantaranya penyiapan instrumen perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat lunak diantaranya kita sudah Polri menyusun peraturan Kapolri, tercatat di peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2010 tentang penanganan ancaman kimia, biologi, dan radioaktif. Itu berbagai upaya di mana di dalam peraturan kepala kepolisian itu diatur bagaimana upaya-upaya dalam rangka melakukan mitigasi penanganan terhadap bahaya atau ancaman, potensi ancaman dari penggunaan kimia, biologi, dan radioaktif yang berdampak merugikan masyarakat, membahayakan masyarakat. Saya lihat juga tadi di sini ada rekan dari Brimob, mungkin secara teknis nanti bisa kita eksplor dari mereka yang sehari-hari melaksanakan tugas ini. Saya lihat tadi di webinar ini juga sudah bergabung mereka. Kemudian juga upaya-upaya lain yang dilakukan adalah Polri sudah melakukan langkah-langkah yang sementara ini kita lakukan adalah sudah membentuk Satuan Kimia, Biologi, dan Radioaktif KBR yang saat ini berada di Detasemen E, Satuan 1 Gegana Korbrimop Polri. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan upaya dalam rangka mengantisipasi potensi dan bahkan gangguan nyata dari penggunaan bahan-bahan kimia, biologi, dan radioaktif ini. Kemudian juga Polri tentunya bekerja sama dengan berbagai institusi, dalam hal ini TNI, kementerian, lembaga, dan para ahli, dari akademisi maupun badan-badan yang terlibat langsung dalam pengelolaan kimia, biologi, dan radioaktif ini. Sampai saat sekarang terus dikembangkan, juga membentuk atau menjalin kerjasama dalam bentuk melakukan berbagai pemetaan dan pendataan informasi yang tentunya hal ini sangat terkait dengan beberapa kementerian, lembaga yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga memberikan upaya-upaya pelatihan baik kepada personil maupun kepada perusahaan, lembaga, kementerian selaku pengguna bahan-bahan yang berkaitan dengan kimia, biologi, dan radioaktif ini. Selain itu juga melakukan sharing informasi dan beberapa workshop dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan masalah penanggulangan potensi ancaman dari bahan-bahan kimia, biologi, dan radioaktif ini. Pada prinsipnya dalam hal ini Polri berupaya mengantisipasi dengan potensi gangguan yang ada, selain membentuk beberapa perangkat-perangkat yang saya sebutkan tadi sebagai perangkat lunak maupun perangkat keras dengan pengadaan berbagai alat dan teknologi yang dikembangkan dalam rangka mengantisipasi dan memitigasi terjadinya ancaman atau potensi ancaman terhadap kimia, biologi, dan radioaktif ini. Tentu beberapa upaya yang dilakukan ini akan terus berjalan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis baik global, regional, maupun lingkungan nasional, dan perkembangan teknologi tentunya. Ini akan terus dikembangkan untuk memenuhi, untuk menjawab, untuk berusaha mengimbangi berbagai ancaman yang tadi sudah dijelaskan secara rinci dan secara gamblang oleh Bapak
Pak penulis, Bapak Dr. Parasian Simanungkalit. Ini beberapa hal yang kita coba kembangkan di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentunya kita sangat berharap dari diskusi ini hadir beberapa informasi, saran dan masukan yang tentunya dapat kita kaji lebih lanjut untuk bagaimana kita menggambarkan upaya-upaya kita dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang saya rasa kami kira juga ke depan bukan semakin ringan, bahkan akan semakin berat. Mungkin demikian sebagai gambaran yang saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada rekan moderator. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Kombes Pol Wawan dari Ditkomnek yang sudah mewakili Bapak Kapolri Jenderal DRS Idam Aziz MSI menyampaikan paparannya. Namun saya simpulkan bahwa upaya mengatasi potensi ancaman yang sudah dilakukan oleh Polri selama ini terhadap radioaktif, biologi, dan kimia sudah menyiapkan instrumen perangkat lunak dan keras yang berdampak pada kerugian masyarakat, dan upaya lain dengan membentuk satuan kimia, biologi, dan radioaktif yang sudah dilakukan oleh Polri. Untuk selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Panglima TNI Marskal Dr. Hadi Cahyanto SIP yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengkajian Strategis TNI Brigjen Toto Imam Santoso SIP Esos MTRIH. Untuk waktu dan tempat kami haturkan Bapak Pak, ini mau bikin slide. Bapak bisa share screen, Pak? Iya, udah share screen tapi belum belum. Bisa. Kita share dulu. Halo? Iya, Bapak, untuk share screen. Masih diizinkan hostnya. Hostnya izin host operator untuk dibukanya. Bapak bisa share screen. Dibuka dia. Kacau deh. Oh, ya. Screen. Itu unmute itu. Dia yang tidak unmute. Ya, Bapak. Operator izin untuk dibuka. Bapak masih di mute? Ya masih, tapi masih untuk share screen belum diizinkan. Belum diizinkan, Bapak. Sudah bisa masuk bilang gitu. Udah. Udah selesai dari sini. Itu udah hijau. Udah.
Sudah terlihat Bapak, bisa dimulai Bapak. Enak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Parasian Simanung Khalid, sekaligus sebagai Ketua Kapenta dan penulis buku Hadapi Perang Lubika. Yang saya hormati narasumber Bapak Gubernur Lemhanas, kemudian mewakili Kapolri, Kombes Pol Wawan, para penanggap sekalian, hadirin sekalian peserta webinar, diskusi dan bedah buku yang saya cintai dan saya banggakan. Mohon izin sebelumnya, saya Brigjen TNI Toto Imam Santoso, Kapus Jansra TNI. Dalam hal ini saya mewakili Bapak Panglima TNI karena kebetulan beliau hari ini ada 2 kegiatan rapat terbatas dengan Bapak Presiden sampai nanti pukul 13.30. Jadi beliau memerintahkan saya untuk memberikan penjelasan dan narasumber dalam acara webinar, diskusi dan bedah buku ini. Sekali lagi mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat pada penulis dan Bapak sekalian. Saya akan menyampaikan beberapa yang dilakukan oleh TNI kaitan dengan apa yang ditulis dalam buku ini. Buku yang ditulis oleh beliau Pak Parasian Simanung Khalid, sejumlah 335 lembar, cukup tebal, dengan judul Hadapi Perang Lubika. Saya lumayan membaca sehari semalam, jadi memang apa yang Bapak idekan, gagaskan itu merupakan suatu ide kekinian di tengah negara kita sedang menghadapi pandemi COVID saat ini. Langsung saja dari buku yang Bapak tulis, Bapak mengatakan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara semula konvensional dan sekarang berubah menjadi multidimensi. Kemudian tren peperangan ke depan akan menggunakan senjata paling murah. Kondisi saat ini, teknologi nuklir semakin mudah diakses oleh beberapa negara, sehingga semakin banyak negara dunia yang memiliki kemampuan serangan nuklir. Ini sudah kita melihat beberapa jauh sebelumnya, dan ini diidekan kembali. Kemudian pengembangan senjata musnah massal melalui senjata logika mempengaruhi keamanan global. Dalam bukunya Bapak menggunakan studi kasus dari pandemi COVID-19. Memang yang terjadi saat ini, Bapak mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan pandemi COVID tersebut merupakan senjata biologi. Dan beberapa halaman Bapak menulis seperti itu, dan juga dalam kesimpulannya menyampaikan demikian. Saya akan mencoba melihat dari buku ini dari perspektif militer. Nanti bagaimana peran TNI untuk menghadapi perang Lubika. Dan juga ada beberapa yang disampaikan penulis, nanti akan kami sedikit berikan penebalan sehingga tidak terjadi cermatan yang katakanlah kurang tepat terhadap institusi TNI. Ancaman logika dan dampaknya. Tadi juga sudah dijelaskan dari kepolisian bahwa saat ini dunia dihebohkan dari virus corona. Kita sudah tahu mulai dari awal di Wuhan, kemudian sampai dampaknya saat ini. Dan juga virus ini beberapa waktu yang lalu kita sudah mengalami, ada mirip seperti SARS, MERS dan lain sebagainya. Kemudian ada kebocoran instalasi PLTN di Jepang. Itu juga bukan salah satu contoh yang dapat dijadikan sebagai lesson kita bahwa satuan Lubika atau Lubika merupakan ancaman bagi kita semua. Kemudian juga ledakan yang terjadi di kendaraan listrik di Chernobyl di sekarang Ukraina pada tahun 1986
juga mengakibatkan ratusan orang meninggal dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa ancaman logika dapat menimbulkan jatuhnya korban yang massal, kerugian yang cukup besar, luar biasa, kerusakan, kerugian yang kompleks dan memerlukan waktu lama untuk pemulihan. Dan hal ini menyebabkan instabilitas keamanan suatu negara. Saya melihat beberapa konsep teoritis terkait dengan logika. Ada beberapa konsep, saya hanya mengambil 3 saja. Di situ dijelaskan bahwa memang konsep logika baik dari peperangan hibrida, peperangan nuklir sendiri dan peperangan CBRN mengatakan bahwa permasalahan logika ini merupakan permasalahan yang katakanlah dampaknya sangat mematikan, menghancurkan, merugikan, dan pemulihannya perlu waktu yang lama. Dan ini yang digunakan oleh negara-negara saat ini karena dengan biaya yang cukup murah. Beda dengan perang yang sebelumnya dengan konvensional, biaya cukup mahal, kemudian nuklir. Dan sekarang yang tren menggunakan perang biologi yang dengan biaya cukup murah. Dan dampaknya kita rasakan sendiri di Indonesia sampai saat ini seperti ini. Bahkan di negara lain juga semakin juga ada lebih murah daripada negara kita. Bapak sekalian yang kami hormati, terutama Bapak penulis, saya akan sedikit menjelaskan tentang kondisi satuan logika TNI saat ini. Tadi Bapak menjelaskan bahwa TNI hanya memiliki satu kompi logika yang berada di bukan di Siap Pak, namanya sekarang ganti Pus Siap terbaru, sudah di bawah Pati Bintang 2. Jadi kalau dulu di Siap Pati Bintang 1, sekarang Pus Siap Pati Bintang 2. Betul, namun di balik itu juga sudah ada peleton sipur, yang mana peleton sipur tersebut juga memiliki kemampuan logika yang berada di 15 Kotama, baik di Batuan Sipur maupun di Detasmen Sipur. Memang kondisinya kalau kita mengatakan optimal belum. Jadi memang baik personel, material, sarana perasaan dan sebagainya belum sesuai dengan yang diharapkan. Itu kondisi saat ini. Kemudian di Mabes TNI juga sudah dibentuk melalui Perpang Satuan Logika di bawah Panglima TNI, di bawah Koops TNI. Mohon maaf, Satuan Logika di bawah Koops TNI. Saat ini dipimpin oleh seorang kolonel. Nantinya ke depan satuan tersebut akan dikeluarkan menjadi badan pelaksana pusat yang langsung di bawah Panglima TNI dipimpin oleh Bintang 1. Hal ini mengindikasikan bahwa Panglima TNI melihat betapa krusialnya, betapa pentingnya, betapa prioritasnya ancaman logika ini yang mau tidak mau TNI harus menghadapinya. Hal ini terkait dengan kalau kita lihat sedikit ke belakang bahwa tugas pokok TNI di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara itu ada pasal 6 yaitu untuk membangun daya tangkal negara, kemudian pasal 10 dalam rangka melaksanakan kebijakan pertahanan negara, dan pasal 18 perencanaan strategi operasi militer dan pemeliharaan kesiapsiagaan satuan. Dalam hal ini TNI concern untuk menyiapkan personel, material, prajurit dan sebagainya untuk menghadapi ancaman negara. Kemudian juga pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini dalam OMSP ada 14 tugas, salah satunya membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, yaitu masalah ancaman logika ini. Juga di dalam doktrin Tridek ini 3 angkatan juga sudah dijelaskan bahwa hakikat ancaman adalah setiap upaya kegiatan yang dinilai mengancam membahayakan kedaulatan rakyat. Dan di sini sudah dicantumkan bahwa ancaman non militer yang didukung dengan kecanggihan teknologi informasi, senjata, kimia dan biologi, radiologi dan bahan peledak atau CBRNE. Jadi kita sudah mempunyai aturannya, sudah ada undang-undangnya, ada doktrinnya untuk pelaksanaan tugas untuk menghadapi ancaman logika. Kemudian beberapa waktu yang lalu, karena ini saya lihat penulis juga menggunakan studi kasus dalam pandemi COVID, Bapak Panglima TNI juga sudah melangkah yang oleh seluruh jajaran TNI dengan memanfaatkan baik Kogapilan, Kota Maop, kemudian Balakus yang ada, didukung dengan
satuan-satuan operasional di lapangan, bekerja sama dengan institusi pemerintah, kementerian, lembaga, Polri, dan juga masyarakat untuk konsentrasi dalam penanganan COVID. Waktu itu kalau kita pernah mendengar dilaksanakan operasi penanganan medis, kemudian operasi pengamanan dan operasi dukungan, kemudian pelaksanaan kegiatan baksos dan ketahanan pangan, serta yang saat ini dilakukan sedang melaksanakan pencegahan disiplin untuk masyarakat. Artinya kita juga melangkah bagaimana operasi maupun kegiatan laporan dari TNI bisa mendukung kebijakan pemerintah. Dan juga TNI AD sendiri sudah menerjunkan pasukan khusus untuk membantu para pasien COVID di rumah sakit darurat. Update kalau tidak salah, TNI AD akan membangun 15 laboratorium yang berada di rumah sakit Angkatan Darat jajaran wilayah Indonesia. Sekarang sedang proses. Kemudian selanjutnya konsep penyiapan TNI. Di dalam konsep penyiapan TNI ini akan kita lihat apa langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI yang menghadapi bahaya Nubika sesuai dengan tulisan yang dibuat oleh Pak penulis, Pak Dr. Parasian Simanung Khalid. Memang kita akui bahwa Indonesia secara resmi berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata Nubika. Di sini Bapak tadi mengatakan bahwa 5-10 tahun tidak ada yang memprediksi kita akan perangkapan dan Nubika dipakai apa tidak. Namun demikian TNI tetap konsisten waspada untuk penyiapan tersebut karena tahu bahwa Nubika ini dampaknya sangat luar biasa, sangat fantastis. Yang disiapkan yaitu kompi seni yang ada di Usia dan peleton seni yang ada di Kota itu akan dimaksimalkan. Personilnya akan ditingkatkan kualitasnya, kemudian akan ditambah. Mungkin selama ini yang lebih banyak adalah personil dari satuan seni. Padahal kalau Nubika juga harus ada personil dari satuan kesehatan. Ini akan ditambah, ditingkatkan secara prasarana, kemudian penyiapan material dan anggaran secara bertahap. Kemudian yang ketiga sedang disiapkan pula Sat Nubika Koops yang tadi. Sat Nubika Koops yang berada di Koopsus TNI saat ini nantinya akan dikembangkan menjadi badan pelaksana pusat tersendiri langsung di bawah Panglima TNI dengan kekuatan kalau saya tidak salah 509 orang dipimpin oleh Pati Bintang 1 dengan tugasnya yaitu untuk melaksanakan penyelidikan, analisa dan pemberitaan, dekontaminasi, evakuasi dan disposal untuk mendukung tugas Korps TNI. Nanti tentunya untuk mendukung tugas TNI. Ini sudah diperpakan. Kalau yang sekarang ini sudah ada perpangnya. Tapi yang nanti untuk Balakus masih dalam proses akan dibuatkan peraturan presiden. Saya lanjutkan untuk kesiapan selanjutnya yang Usiat akan mengembangkan kompi seni Nubika. Tadi yang sudah saya sampaikan menjadi Batelon Seni Nubika. Jadi kompi seni yang ada di sini nanti akan menjadi Batelon Seni dengan melengkapi personil dan peralatannya. Utama melengkapi Tom Nubika yang sudah ada baik di Yon Sipur dan di Den Sipur dengan personil dan peralatan hingga minimal 85%. Ini sudah masuk dalam Renstra. Demikian juga akan direncanakan kelengkapan seperti peranti lunak, mulai dari jabaran dari undang-undang, nanti doktrinnya, nanti wujudnya dan sebagainya. Sarana prasarana seni dan kesehatan, laboratorium dan sebagainya. Dan saya lihat ini sudah ditulis juga oleh penulis di dalam konsep strategi saran masukan kepada pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong pemerintah untuk teknik bersinergi dengan BUMN. Tadi sudah dikupas juga dari pembicara sebelumnya, ada Batan, KL terkait masalah Nubika, Polri, dan juga komponen bangsa lain termasuk media untuk mengantisipasi ancaman Nubika. Sehingga masyarakat sadar, seluruh bangsa kita sadar bahwa Nubika ini merupakan ancaman yang fakta tapi nyata yang harus kita hadapi dan harus kita siapkan pencegahannya. Kesimpulan, sesuai dengan kondisi ancaman saat ini yang berbentuk hybrid warfare, Nubika diperlukan pertahanan berbasis Nubika
yang dilaksanakan secara sinergi oleh institusi terkait dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. TNI dalam menghadapi perang Lubika merupakan suatu keniscayaan yang harus disiapkan. Jadi mohon maaf kalau ibu dari personil sedikit saya coret, saya kembangkan menjadi satuannya ya. Jadi satuan TNI, institusinya, personilnya, materialnya, peranti lunak secara prioritas, kenyal, efisien dan efektif guna mengoptimalkan dalam pelaksanaan tugas pokok. Yang ketiga, penjelasan dan usul dari penulis yang saya baca di terakhir, saran, strategi untuk menghadapi Lubika mulai dari pembuatan undang-undang, laboratorium biologi, kerjasama institusi, dan kerjasama nasional layak untuk ditindaklanjuti. Itu bagus sejalan dengan apa yang sedang kita konsepkan sekarang. Kemudian yang terakhir, saat ini TNI sedang menyiapkan balak pusat Lubika yang langsung di bawah Panglima TNI yang merupakan pengembangan dari Sat Lubika Kopsus TNI untuk menghadapi ancaman Lubika. Tentunya mohon doa restu biar ini segera realisasi, karena kalau kita bicara perpres berarti sampai ke tingkat atas memerlukan diskusi yang banyak lebar. Tapi kita sudah selesai prosesnya, sudah hampir katakanlah 70% di TNI, nanti akan dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Demikian yang perlu saya sampaikan, Bapak sekalian, khususnya para bapak penulis, para Sian Semanung Khalid, Pak Doktor. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan ini kiat kami sangat senang ada tulisan buku Bapak ini. Artinya kita juga ada teman untuk berjuang bagaimana menjaga stabilitas keamanan bangsa NKRI kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Pengkajian Strategis TNI, Bapak Brigjen Toto Imam Santosa yang sudah menyampaikan paparannya, dan saya simpulkan bahwa TNI telah melaksanakan langkah-langkah konkret, operasi penanganan medis, operasi pengamanan, dan operasi dukungan. Demikian juga TNI juga sudah melakukan giat baksos dan ketahanan pangan, dan konsep kesiapan dari TNI secara resmi berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata nuklir. Namun TNI senantiasa waspada terhadap kemungkinan dampak bahaya dari senjata nuklir. Untuk selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Agus Widodo, yang diwakili oleh Bapak Berlian Helmi, Direktur Ideologi Politik. Untuk waktu dan tempat kami haturkan Bapak mohon izin Bapak Berlin. Mohon izin untuk operator untuk membuka mute-nya. Mohon izin. Dari dianya. Buka di sini, kita buka di sini. Udah buka dari dianya. Kan kayak tadi TNI kan Diberitahu aja, diberitahu. Bapak buka gitu. Sudah terdengar Ibu ya? Sudah terdengar Bapak? Ya baik, ya. Bisa dimulai Selamat. Bapak. Ya baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama Pak Dr. Parasian Semanung Khalid atas kontribusi buku yang sudah diterbitkan, sangat menarik. Kemudian yang hormat Pak Kapolri yang mewakili, Pak Panglima TNI yang mewakili, Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf
atas nama Bapak Gubernur Lemhanas karena prior urgent engagement sehingga tidak bisa hadir pada acara peluncuran bedah buku ini di webinar. Namun demikian beliau menyampaikan selamat kepada Bapak Dr. Parasian terutama atas bukunya sudah diselesaikan dengan baik dan sukses, Pak. Sekali lagi ucapan selamat. Kemudian permohonan maaf juga jika beliau tidak bisa hadir, namun demikian beliau akan memberikan pandangan jika kami peroleh beberapa catatan dari hasil webinar ini. Saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Dr. Parasian Manungkalit atas kontribusi pemikirannya yang dituangkan melalui buku ini. Saya sangat menghargai dari isi buku memberikan sebuah gambaran pengetahuan yang lebih luas lagi untuk ke depan yang diperkirakan Pak Parasian memperkirakan akan ada terjadinya perang logika. Kalau saya mencatat dari sejumlah narasumber sebelum saya tadi menyampaikan dari sisi pandang keamanan dan pertahanan, pertahanan dan keamanan. Namun kami dari Lemhanas melihat dari lingkup yang sedikit lebih luas lagi dalam spektrum geopolitik. Kita mengenali bahwa perang biologi itu langsung dalam 5 dekade, 5 abad sebelumnya, dimulai dari Ancient Greek. Waktu itu perang antara Sparta, kemudian melawan Roma, kemudian berkembang menjadi World War Perang Dunia Pertama, Jerman melawan Prancis dan Inggris kelibatannya, kemudian dikembangkan lagi modus penggunaan senjata biologi pada perang Pasifik dan lanjut ke pengembangan dari nuklir pasca Perang Dunia Kedua itu pada Perang Dingin Amerika Serikat melawan Uni Soviet. Dalam perkembangan terakhir sekarang ini ada suatu fenomena penggunaan senjata biologi yang diduga kami baris bawahi di sini patut diduga digunakan oleh sejumlah negara-negara yang bisa dikategorikan sebagai great powers dalam pembentukan sebuah new Cold War. Oleh karena itu kami menggaris bawahi hal yang paling penting di sini adalah 4 hal sebenarnya. Pertama, yang menjadi kepentingan dari negara-negara pengguna daripada senjata biologi jika memang ternyata pada penemuannya itu menerapkan invention maupun development of the biological weapon. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan power, dengan kekuatan dari sebuah negara. Kemudian yang kedua adalah menjadi core interest adalah teknologi. Teknologi ini menjadi means of power, jadi digunakan sebagai alat untuk penggunaan power dan sebagai justifikasi tingkat kekuatan sebuah negara dalam keunggulannya di kancah internasional. Dan yang ketiga adalah COVID-19 itu sebagai sebuah akses objek yang dijadikan objek bagi negara-negara great power yang sekarang bertarung dalam perseteruannya secara hegemoni dengan menggunakan COVID sebagai sebuah objek. Dan yang terakhir adalah perang dagang Amerika dengan Cina yang menjadi sebuah implikasi daripada kelanjutan daripada perseteruan hegemoni tersebut. Namun demikian, keempat elemen power and technology ini sangat dibutuhkan pada 2 komponen, yaitu adalah kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Oleh karena itu, 2 kata kunci yang digunakan dalam konteks geopolitik di dalam membahas bukunya Pak Dr. Parasian adalah power and technology. Bagaimanapun, power itu adalah sebuah sebagai sebuah means untuk bagi teknologi. Sekaligus teknologi adalah sebagai power dari posisi sebuah negara. Dan tidak bisa lepas bahwa kekuatan sebuah negara besar, kita bicara dengan konteks great power, itu cenderung untuk melakukan invention of teknologi yang secara berkelanjutan. Kemudian kedua, great powers juga mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan teknologi, terutama dalam konteks geopolitik keamanan militeran. Kemudian ketiga adalah
kekuatan great powers itu mempunyai sebuah kecenderungan bisa mampu untuk mendestroy, menghancurkan justru senjata biologi itu sendiri. Oleh karena itu ini hal yang menarik jika kita lebih mendalam dengan kacamata geopolitik, jika kita membaca dari bukunya Pak Dr. Parasian ini yang berjudul Hadapi Perang Nudika. Nah, pemahaman yang saya tangkap dari buku ini ada beberapa hal, bahwa Pak Dr. Parasian ini memposisikan pemikirannya pada perang Nudika ini memicu sebuah urgensi kita dalam melakukan sebuah tindakan untuk menghadapi kondisi perang yang bukan menjadi suatu khayalan lagi, tapi akan menjadi sesuatu yang kemungkinan sudah terjadi tapi kita tidak sadari, gitu. Kemudian adalah penulis memberikan sebuah gambaran perang Nudika ini menjadi sesuatu yang inevitable, jadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Jadi tidak ada satupun orang akan menghindar dari perang Nudika ini jika memang kecenderungan fenomenal dari geopolitik internasional itu mengarah pada terjadinya suatu perang dunia, perang dingin baru yang lebih memanas. Selain itu juga ada kepercayaan kita menurut penulis dalam ini bahwa perang Nudika ini seakan-akan memang nyata dan sengaja didesain oleh manusia untuk menyerbu manusia dan menghancurkan manusia. Sekaligus juga memaksakan manusia untuk berpikir upayanya untuk menangkal dari dampak senjata biologis tersebut. Hal yang menarik adalah dari judulnya sendiri mempunyai suatu konsepsi yang mendasar bahwa hadapi perang Nudika ini terkesan mendorong pemikiran dari para pembaca untuk memposisikan diri to prepare for war dengan ilustrasi model kesiapan perang dengan gaya baru. Nah, ini yang menjadi hal yang berpikir bagi pembaca, untuk terutama bagi para stakeholders dalam menyusun taktik dalam hal melawan musuh yang invisible, yang tidak kentara dan tidak menentu bagaimana rimbanya. Oleh karena itu saya terutama melihat makna dari isi buku ini, maknanya sendiri. Jadi saya melihat bahwa ternyata COVID-19 dengan perang Nudika ini punya satu relevansi yang kuat dengan isu keamanan global. Oleh karena itu dan lepas kaitannya dari upaya diplomasi multilateral dalam menciptakan stabilitas keamanan global, yang semata-mata keamanan global itu bukan hanya milik dari satu negara atau dua negara great powers, tapi merupakan seluruh multilateral stakeholder. Nah, tergambar dari sini juga ada sebuah fenomena yang tercermin dari bukunya Pak Dr. Parasian ini, bahwa perang Nudika ini menjadi satu model perang gaya baru pasca kegagalan INF, Intermediate Nuclear Middle Range Forces. Akhir pada saat Amerika menarik mundur setelah kejadiannya dengan Rusia. Nah, ini satu fenomena perilaku kepemimpinan Amerika setelah melihat tidak hanya Cina, tetapi Rusia juga melihat sebuah tindakan adanya penyimpangan dari perjanjian tersebut, INF. Nah, kemudian yang berikutnya, kelima, saya melihat suatu gambaran makna dari isi bukunya Hadapi Perang Nudika ini adalah sebuah anomali. Anomali kebenaran pengetahuan yang di satu sisi COVID diduga berkait dengan sarana untuk melakukan sebuah perbuatan, tapi di sisi lain membangun sebuah kesadaran bahwa perbuatan itu justru berbahaya dengan menggunakan COVID sebagai elemen senjata biologis yang bisa mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu terjadi anomali pengetahuan. Namun demikian, buku ini yang terfokus pada isu COVID itu tercuat dalam pusaran yang ada terjadi pada perang dingin baru antara Cina dengan Amerika. Nah, dengan demikian tergambar adanya satu analisa dalam konteks senjata biologis ini, adanya politisasi COVID-19 yang dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu
dalam persaingan hegemoni antar kekuatan negara great powers dengan harapan pergerakan persaingan dengan menggunakan memunculkan sebuah dampak yang justru nanti dikhawatirkan ke depannya akan menyalahi pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Jadi ada terjadi sebuah dehumanisasi pasca penggunaan senjata biologis jika patut diduga memang ada, gitu. Namun demikian kami melihat juga dalam perkembangan geopolitik terakhir sekarang ini adanya persaingan hegemoni antara dua negara great powers antara China dengan Amerika tersebut merupakan satu fenomena yang agak memberikan sebuah gambaran spektakuler dalam fenomena konfigurasi internasional yang mengalami sebuah patahan-patahan yang semula global konfigurasinya itu terfragmentasi dengan adanya multipolarisasi sehingga sekarang bergeser menjadi ke bipolarisasi. Jadi ada dua kekuatan yang muncul, great power di sini. Nah, great power di sini yang ini membuat paradigma politik keamanan internasional yang juga bergeser, yang akhirnya melibatkan fragmentasi yang terpatah-patah pada aliansi-aliansi yang dibentuk oleh dua kekuatan great powers. Namun bedanya adalah China tidak sama sekali, saya ingin tegaskan sini, tidak sama sekali mempunyai keinginan untuk bersaing atau menyaingi Amerika. Karena prinsip China di sini adalah ingin membangkitkan kembali kejayaan China di masa lalu dengan pendekatan yang lebih pro kesejahteraan dan yang dipastikan perlindungannya dengan cara-cara yang lebih militaristik. Namun demikian tidak semata-mata kekuatan militer yang dikedepankan oleh China itu untuk mengoffense, menciptakan sebuah serangan-serangan baru, tidak. Tetapi justru China menerapkan sebuah doktrin militer modern yang disebut dengan active defense. Jadi lebih banyak dia aktif, tapi mendefense kepentingannya dia yang notabene adalah untuk proteksi doktrin pro kesejahteraan yang didamkan oleh Presiden Xi Jinping yang disebut dengan namanya China Dream. Nah, oleh karena itu tidak akan memungkinkan China akan bersaing dengan Amerika dalam konteks militer. Tidak ada persaingan militer dalam konteks dua negara besar itu, karena dua pandangan yang berbeda. Sementara Amerika yang menjadi prinsipal arsitek dari world order atau sebagai sebagai pioneer dari world order atau sebagai sebagai guardian of world order, merasakan negaranya sebagai negara yang status quo untuk menjaga statusnya sebagai negara great power semenjak kemenangannya pada Perang Dunia Kedua. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran the rising of China pada saat
ini suatu radikalisasi tinggi intelijen, khususnya di dalam upaya preventif maupun represif. Apalagi tadi juga sudah dilakukan bersama Bapak Sujono juga mengutarakan adanya suatu potensi yang mungkin saja tidak dibuat oleh negara tetapi oleh non-state action tadi, non-state effort tadi. Nah, jadi pertama saya menginginkan jika mungkin kan adanya suatu studi interdisipliner yang terhadap regulasi untuk mengatur masalah pengawasan dan evaluasi, terutama terhadap riset dan rekayasa mudik. Terutama kalau saya lihat dari sudut bioetik, tentu dari aspek biologi dan kimianya tidak bisa diabaikan saja. Maka studi interdisipliner ini terus-menerus harus dilakukan lintas kementerian. Di samping itu juga karena negara ini adalah negara hukum, maka diperlukan juga adanya suatu studi dan action dari adanya suatu regulasi yang menyangkut tentang penanggulangan bahaya merdeka ini dengan basis nilai kemanusiaan, dibarengi dengan penanaman ideologi Pancasila secara holistik, ya, sehingga memang sungguh-sungguh hukum atau produk legislasi yang ada di Indonesia ini akan sungguh memberikan suatu perlindungan terhadap minoriti, sehingga dalam tujuan negara untuk mencapai dan turut serta di dalam upaya turut serta melakukan suatu perdamaian dunia itu tidak dapat tercapai dengan baik. Jadi akhir kata saya menyampaikan ofisial dari Bapak Presiden mungkin ini akan menjadi suatu kajian yang berlanjut terus, terutama di dalam memberikan studi-studi hukum yang memberikan perlindungan secara menyeluruh baik secara preventif maupun represif. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang nanti hati para partisipan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Lupita Armanisti SHMH dari Surabaya yang sudah memberikan tanggapannya untuk hadapi Pramudika. Untuk selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Brigjen Yudi Chandra untuk memberikan tanggapan. Mohon izin Bapak. Barangkali beliau ada agenda lain. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, sudah beberapa pertanyaan di dalam chat. Mohon izin untuk membacakan dari Bapak Satranto. Jika di lingkungan TNI dan kepolisian sudah ada institusi atau sumber daya manusia terkait dengan persoalan kita, bagaimana di lingkungan masyarakat umum atau masyarakat sipil? Apakah sudah ada semacam LSM atau kelompok civil society yang mempunyai kesadaran tentang bahayanya persoalan kita ini? Pertanyaan ini barangkali ditujukan kepada penulis buku kita, Bapak Dr. Parasian Simanungkali. Mohon izin Bapak untuk menjawab pertanyaan pertama. Sekaligus pertanyaan kedua saya bacakan dari Bapak Muzainal Safi'i terkait dengan COVID-19 dan pengkajian dan rangkaian resesi ekonomi dunia dan proses pemulihan ekonomi masyarakat internal. Langkah konkret yang harus diambil negara kita untuk mendeteksi masyarakat untuk posisi ekonomi saat ini bagaimana? Mohon izin karena pertanyaan ini tidak ada ditujukan kepada siapa, sehingga kami mohon izin kepada penulis buku Bapak Dr. Parasian Simanungkali untuk menjawab dua pertanyaan dari chat ini. Waktu dan tempat kami haturkan Bapak, sekaligus kami mengumumkan nanti setelah acara ini mohon izin untuk kita bisa foto bersama melalui virtual ini. Mohon izin Bapak untuk menjawab terlebih dahulu. Nah, yang tadi pertanyaan pertama, moderator, apa itu? Ya, saya ulangi lagi Bapak, pertanyaan dari Bapak Sapratanto. Jika di lingkungan TNI dan kepolisian sudah ada institusi
sumber daya manusia terkait dengan persoalan 3, bagaimana di lingkungan masyarakat umum atau masyarakat sipil, apakah sudah ada semacam LSM atau kelompok civil society yang mempunyai kesadaran tentang bahayanya persoalan yang ini? Ya, terima kasih kepada Pak Sastranto. Saya sebetulnya dalam tulisan saya tidak membuatkan analisa terhadap LSM. Bahkan saya juga tidak menganalisa terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Saya hanya melihat bahwa apabila terjadi perang Mubika besok, misalnya perang Mubika seminggu lagi atau 1 bulan lagi, karena perang sudah tidak bermata sebetulnya, kondisi-kondisi penilaian